separuh diambil pasar itu dijadikan kantor perusahaan-perusahaan supaya dia bisa mengawasi secara langsung. Iya, kalau enggak tuh kantornya di mana-mana kan kita nggak tahu kegiatannya itu. Jadi dijadikan satu apa ya? Saya selalu kan sudah mulai kalau dia buktikan satu, belum lama dia sudah ngatur itu, sudah beres, sudah mulai ditarik jadi menteri. Kalau boleh tahu Pak Budi itu ada pernah cerita nggak cita-cita jadi menteri gitu? Cita-citanya bekerja yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk bangsa. Dia ketika jadi menteri juga, nah ini betul-betul bakti. Saya kepingin membanggakan Bapak, ayah kita. Karena dia berpikir juga masih berpikir ketika dia melakukan apa, kami semuanya melakukan apa, kebanggaan orang tua itu tetap ada. Saya sekarang dalam kegiatan saya sekarang ini kan juga ingin membangun rasa bangga orang tua kan. Dipikir mau apa? Mau apa? Untuk Pak Budi sendiri Bu, ada perbedaan nggak Bu? Sosok Pak Budi sebelum jadi menteri dan selama jadi menteri? Nggak pernah. Dia masih seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kita punya makam keluarga kan di sini yang saya ceritakan tadi. Saban kesini dia tetap berusaha harus ke makam. Karena ibu kami di situ. Bapak kan di Mekah, meninggal di Mekah. Sedang haji meninggal, jadi nggak bisa pulang. Jadi kalau kita sedang umroh, ya kita di pinggir pagar Ma'la itu kan di situ. Jadi dia selalu berusaha untuk dia baktinya terhadap orang tua. Satu contoh di Jakarta, saya sedang di Jakarta. Ibu saya kan sudah tidak bisa apa-apa, dia aja. Jadi dia ini mungkin makan apa gitu, makan sup jagung. Supirnya tiba-tiba datang. Ini dari Bapak, satu kantong kecil. Dari Pak Budi ya? Ya, ini. Jadi bakti dia kepada ibu itu, saya kepingin punya anak laki-laki seperti itu. Betul. Ketika dia kemanapun dia menjabat, sebagai apapun dia, kalau nggak saya tanyain nggak mau. Saya tanya, jadi apa? Biasa aja. Dia tidak pernah panggil saya Yu kan. Yu aku jadi gini-gini enggak pernah. Bukan orang yang begitu gitu loh. Jadi aku sekarang jadi ini. Yuk ke Jakarta yuk. Dah, kita ke Jakarta. Jadi cari hotel di situ. Dia itu kan orangnya 100%. Ya cari hotel di sana bukan dia yang bayarin, harus saya bayar sendiri. Dia sendiri kan nggak punya uang. Jadi orangnya kayak gitu. Dan saya dalam dia bekerja, meniti karir semuanya itu, yang mengiringi itu doa saya dan rasa bangga saya. Alhamdulillah, bukan karena dia menjabat apa saya mau apa dapat apa gitu, tapi ya lebih pada doa seorang supaya adiknya sukses. Bang Budi ini nggak mau mencampur adukan antara pekerjaan, urusan keluarga, itu beda. Jadi kadang-kadang kalau sempat dia pagi-pagi dia datang pagi, tapi acaranya itu jam 9 ya. Dia bilang, aku mau sarapan tempat ini. Nah, kalau sudah sarapan tempat saya berarti sudah harus siap karena pengawalnya kan banyak. Nanti diikuti seorang orang kayak anda ini sudah kemerumput, sudah rame, sudah kemerumput. Ya saya siapkan untuk adik-adik yang masih sempat. Beberapa kali begitu. Bu, ini kan kita kan ngomongin pada saat kita belum tahu nih siapa susunan menteri dan seandainya misalnya kalau menjadi kembali terpilih pasti bahkan mau menjalani tugas lagi sebagai menteri. Tapi kalau seandainya enggak nih, kira-kira kesibukan Pak Budi selanjutnya apa? Dia kelihatannya mau balik ke swasta lagi. Kan sudah pensiun dari Jaya. Kapan ya? Jadi apa kerjaanmu nanti di nganggur ya? Enggak, ada yang mau ngajak kerja. Beberapa orang sudah mau. Berarti kamu diemin. Udah usia yang bisa diulang. Istrinya tuh pensiun dari BPPT. Baru tahun ini pensiun dari BPPT. Pensiun sudah. Saya sampai pensiun sampai jualan pem.
karena gajinya nggak cukup. Gaji menteri? Off the record. Off the record. Dia mencari itu ya dengan yang ya bukan dengan usaha swasta ya, karena dia restoran itu sudah dirintis dari jauh hari dan dia tidak punya restoran di Ancol. Jadi istrinya sampai komen sama saya, aku minta satu tempat aja nggak bisa, cari tempat lain. Nanti kalau kamu dapat sini nanti dikira semua. Jadi istrinya tuh berusaha tidak di Ancol. Usaha tempe, pinggang. Iya, terus tidak di Ancol. Jadi terus ada apa kayak franchise restoran sederhana sudah lama.